wabarakatuh. Judulnya Rukun Kebahagiaan. Ya, jangan rukun Islam aja. Rukun kebahagiaan itu ada 3. Pertama, ada sesuatu yang engkau lakukan. Kedua, ada sesuatu yang engkau cintai. Ketiga, ada sesuatu yang engkau harapkan. Umurmu sudah sangat singkat sekali. Semakin parah lagi engkau buang waktu sia-sia hanya untuk memikirkan komentar-komentar orang lain tentang dirimu. Akhirnya engkau tidak mampu membangun 3 tiang utama kebahagiaan, yaitu sibuk memikirkan komentar-komentar orang lain. Melawan serangan tentara musuh sangat mudah, tetapi melawan serbuan dan himpitan pemikiran-pemikiran dirimu sendiri tidaklah mudah. Sampai sekedar untuk mengabaikan komentar orang lain saja ternyata sangat sulit. Setelah masuk menyelinap dalam pikiran, ternyata untuk menghalaunya saja sangat sulit. Bersahabat dengan orang sombong itu, wahai kekasihku, sangat melelahkan. Karena orang sombong selalu tidak mau menghormati orang lain. Sebaliknya, orang sombong selalu menuntut penghormatan dari orang lain. Pribadimu sangat aneh, tetapi bagus sekali. Selalu menghormati siapapun dan tidak pernah minta penghormatan dari siapapun. Bila semua orang punya pribadi seperti dirimu, pasti di dunia ini tidak mungkin ada pertengkaran. Demikian pula Tuhanmu menciptakan alam sudah diperhitungkan akan mencukupi semua kebutuhan manusia. Hanya orang rakus saja yang tidak pernah berkecukupan, selalu merasa kurang. Yang menyebabkan pikiran kita bisa berubah hanya ada 2 sebab. Pertama, setelah mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak, dan kedua, ketika kita merasakan sakit yang berlebihan. Pikiranku sekarang telah berubah. Aku tidak suka lagi bergaul dengan teman-temanmu yang dungu itu lagi congkak. Bukan karena aku sombong, tetapi aku ingin menjaga kenyamanan hatiku sendiri. Tidak mungkin akan ada orang yang bersedia berbagi sakit untuk mengurangi penderitaanku, sehingga tidak mungkin aku memberikan kesempatan kepada siapapun untuk merenggut kebahagiaanku. Biarkan aku bersamamu tanpa teman-temanmu, dan jangan engkau ceritakan bahwa antara kita ada hubungan cinta. Pasti nanti mereka akan mengganggu. Selama ini aku masih bisa tetap bertahan adalah karena aku pandai berpura-pura terhadap teman-temanmu. Ternyata dalam pertemanan terkadang dugaan buruk kita meleset. Ternyata lebih indah dari yang diduga. Kuduga engkau sejenis dengan teman-temanmu, ternyata engkau seperti mutiara dalam lumpur. Aku tidak pernah menuntut lebih dari dirimu. Andaikan engkau tidak mampu menimang cinta yang kupersembahkan kepadamu, minimal
Jangan kau buat jantungku terus berdebar siang dan malam tak pernah berhenti. Ketahuilah, wahai kekasihku, ketika aku ingin pandai berbicara, aku harus meningkatkan ilmu. Tetapi ketika aku ingin pandai berdiam diri, aku harus meningkatkan kecerdasan. Tetapi ketika aku mengenang dirimu, otakku menjadi tumpul. Aku khawatir saat-saat berat yang aku lalui ini akan menghambat aku untuk mengambil keputusan. Karena mengambil keputusan yang sudah terlambat sama dengan suatu kegagalan. Selama ini aku selalu tersenyum di hadapanmu, wahai kekasihku, bukan berarti aku tidak punya kesulitan. Tetapi artinya bahwa aku telah siap untuk menjalani kehidupan ini dan siap mengatasi dengan segala kemampuan yang aku miliki. Oleh karena itu, wahai kekasihku, jangan engkau korbankan kehormatanmu hanya untuk memperhatikan teman-temanmu yang tidak pernah merasakan kehilangan atas dirimu ketika kau pergi meninggalkan mereka. Oleh karena itu, wahai kekasihku, tinggalkan saja dulu mereka. Nanti apa yang bakal terjadi atas diri mereka tidak usah engkau pikirkan. Tetapi pikirkan saja apa yang bakal terjadi atas dirimu sendiri. Apabila mereka lebih nyaman tanpa kehadiranmu, berarti keberadaanmu bersama mereka sungguh tidak ada artinya. Nanti ketika ada di antara mereka yang masih tetap memperhatikan dirimu ketika engkau dalam keadaan susah, maka itulah sahabat setiamu yang harus engkau rawat terus-menerus. Terkadang ada, wahai kekasihku, orang-orang yang sukses hanya karena faktor keberuntungan. Tetapi kebanyakan mereka, orang-orang yang sukses adalah mereka punya tekad bulat untuk menggapai cita-cita. Aku menemukan dirimu adalah suatu keberuntungan, tetapi semakin mendorong diriku untuk tetap bersungguh-sungguh untuk menggapai cintamu. Ke depan, tolong wahai kekasihku, jangan sekali-kali engkau membuka pintu kepada siapapun yang nantinya akan menyakiti hatimu lagi. Sekalipun yang mengetuk itu orang yang dulu pernah engkau sukai, yang dulu pernah engkau cintai. Tragedi yang sesungguhnya dalam kehidupan ini bukan karena gagal mencapai tujuan, tetapi kehidupan yang pada dasarnya memang tidak punya tujuan apa-apa. Untuk itu, wahai kekasihku, dari sejak sekarang kita rencanakan cita-cita bersama supaya hidup kita ini punya arah yang jelas dan punya arti yang pasti. Tetapi sebelum itu semua perlu kita bersenjatai diri kita masing-masing dengan standar kehidupan yang indah, yang nantinya ada kepastian, kebahagiaan akan dapat kita capai dengan mudah. Yaitu ada 3 tiang penting sebagai penyangga kebahagiaan. Pertama, hendaknya kita harus berani supaya dapat memberi maaf dan ampunan apabila di antara kita ada yang melakukan kesalahan. Kedua, kita harus kuat supaya dapat memberi toleransi apabila di antara kita terdapat perbedaan-perbedaan. Ketiga, kita harus dapat merawat kebahagiaan supaya dapat melupakan apabila di antara kita punya keburukan-keburukan. Selanjutnya, acara pernikahan kita rahasiakan saja, jangan sampai teman-temanmu ada yang mendengar, terutama temanmu yang pernah kecewa. Tidak mustahil mereka melakukan sabotase untuk menggagalkan pernikahan kita.
Ini bukan praduga buruk, tetapi kewaspadaan itu sangat penting dalam kehidupan ini. Karena kebanyakan yang dapat menyakiti diri kita adalah teman-teman dekat